Ya, Bu. Ada hadir. Anida, hadir, Bu. Aini, hadir, Bu. Yogi, hadir. Diva, hadir, Bu. Ana, hadir, Bu. Dia, ada, Bu. Oke, masuk semua ya. Ya, Bu. Ada yang ingat di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Nah, lebih khususnya teks prosedur membahas apa, anak-anak? Struktur bahasa. Betul sekali. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang struktur dari teks prosedur, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang teks prosedur. Mungkin nggak usah bisa. Oke, ini PPT-nya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisnya. Jadi poin penting dari pembelajaran pada kali ini yaitu merancang pernyataan umum dan mengetahui apa yang akan dirancang dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, peserta didik dapat menuliskan kerangka pernyataan umum dalam teks prosedur secara lisan dan tulis. Peserta didik dapat mengembangkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam teks prosedur secara lisan dan tulis, dan peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi dan merevisi teks prosedur secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dengan metode ini, metode discovery learning, peserta didik diharapkan dengan jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, dan kreatif dapat mengidentifikasi tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kalau kita makan, nah kita juga akan melihat menu apa yang akan kita makan. Nah, kalau pembelajaran kita hari ini menunya yaitu materi teks prosedur, petunjuk dan juga contoh. Nah, materi teks prosedur itu ada dua. Materi pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan juga yang terakhir sebagai tambahan itu ada pengertian teks prosedur. Nah, ini anak-anak, jadi materinya sebagai tambahan tadi sudah Ibu sebutkan pengertian teks prosedur. Struktur teks prosedur itu tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Sedangkan materi kebahasaan teks prosedur itu nanti untuk materi pengayaan. Nah, materi pengayaan itu untuk tugas selanjutnya. Nah, setelah diharapkan dalam pembelajaran ini siswa dapat mengetahui pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari contoh yang akan diberikan nantinya. Nah, mungkin dari kemarin-kemarin itu sudah diketahui tentang pengertian teks prosedur. Nah, untuk pengertian teks prosedur supaya tidak lupa, nah Mbak Dia coba dibaca. Oh iya Bu, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, poin utama dari pengertian teks prosedur pada
ilmuwan hari ini yaitu membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah. Nah, materi tahapan-tahapan yang akan kita pelajari supaya tujuannya untuk menentukan langkah apa yang akan kita lakukan dalam menulis teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu memberikan petunjuk kepada seorang tentang cara membuat suatu produk. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa tentang membuat suatu produk. Produk makanan, lebih spesifiknya pembuatan donat. Ada yang lain? Cara membuat alat musik. Bukan produk itu. Oh ini. Cara membuat kotak pensil. Nah, bisa. Lalu memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Apa itu contohnya? Melakukan sesuatu kegiatan. Membuat SIM. Membuat SIM. Membuat gerakan tari. cara melakukan gerakan tari saman. Ada lagi? Cara senam irama. Nah, yang selanjutnya memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan barang atau benda tertentu. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya tadi itu cara memainkan alat musik. Cara memainkan alat Menggunakan musik, laptop. menggunakan laptop, Menggunakan proyektor. menggunakan proyektor. Nah, sekarang fungsi teks prosedur. Ayo Mbak Yogi dibaca. Fungsi teks prosedur. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, poin utama dari fungsi teks prosedur yaitu menjelaskan langkah-langkah dari teks prosedur tersebut. Nah, ini poin penting dari pembelajaran hari ini. Penjelasan umum atau pernyataan umum atau ada kata lain yang juga menyebutkan tentang tujuan teks prosedur. Nah, penjelasan umum atau pernyataan umum atau juga disebut sebagai pembuka atau tujuan, tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Nah, tahapan-tahapan ialah proses yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nah, kalau kita melakukan sesuatu kegiatan, tahapan-tahapan yang kita lakukan tidak urut, tidak tepat, apa yang akan terjadi? Gagal, apalagi? Bingung. Nah, sebaiknya tahapan-tahapan itu agar tidak rancu, agar tidak bingung, dapat dilakukan dengan lebih tepat atau secara terstruktur, berurutan. Nah, contoh teks prosedur bisa dilihat anak-anak. Itu Bersari rambut yang digeser. Bisa? Ya, Oke, Mbak Aini coba dibaca. Ya. Cara menghidupkan komputer. Dibaca semuanya. Iya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah berikut. Pertama, buka penuh layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan sekedar yang menyediakan arus listrik tersambungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, jadi anak-anak, kalau yang disebut pernyataan umum yaitu dari komputer merupakan salah satu perangkat elektronik sampai dengan benar. Nah, ini disebut pernyataan umum atau penjelasan umum atau tujuan teks prosedur. Sedangkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan teks prosedur itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi sudah paham? Ibu. Kalau sudah paham, silakan anak-anak membuka Google Classroom untuk melihat soal-soal tentang teks prosedur.
Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Nah, yang pertama itu kiat menata rambut pendek. Ada yang berani maju untuk mempresentasikan? Ayo silakan Mbak Anida. Jadi semuanya nanti didengarkan ya, Mbak Anida akan menjelaskan tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada dari teks prosedur kiat menata rambut pendek. Maju Mbak Anida. Pakai Jawa ya Bu. Ya, silakan. Kiat menata rambut pernyataan umumnya adalah gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu yang pertama adalah keringkan rambut dengan handuk ketika rambut basah agar air cepat basah. Kemudian yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga ada blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Mengembangkan blow dry dengan bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi benar ya yang tadi disebutkan Mbak Anida, dari cara sampai dengan berikut itu menunjukkan tentang pernyataan umum, sedangkan tahapan-tahapan yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yang nomor 2, ada siapa yang ingin mencoba? Ayo silakan Mbak Diva. Maju. Iya, maju. Pernyataan umum. Iya. Jadi pernyataan umumnya yaitu setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud, mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan suatu hal. Padahal jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat akan terjadi loh. Betul. Lalu untuk langkah-langkahnya? Langkahnya yang pertama ada skala prioritas, yang kedua sedikit berpikir, dan yang terakhir istirahat. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Diva. Jadi contoh yang kedua ini dari setiap sampai itu merupakan pernyataan umum, sedangkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah itu yang dicetak tebal. Dari kedua contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham, Bu. Sudah Oke. paham, Bu? Belum ada yang mau ditanyakan, Bu. Nah, sekarang contoh ketiga, contoh teks prosedur yang ketiga tentang contoh teks prosedur ketiga. Ada yang mencoba atau ibu tunjuk? Saya Bu. Oke, silakan maju ke depan. Baik, untuk prosedur yang ketiga yaitu meredakan kejanggalan pada hari Senin. Kembali bekerja setelah melewati akhir pekan yang seru dan menyenangkan memang menjengkelkan. Apalagi beberapa tugas telah menanti dan tarahnya dengan waktu yang sempit. Betapapun beratnya memulai kegiatan di Senin pagi, Anda harus ingat perusahaan tidak akan memberikan keringanan hanya karena Anda butuh waktu penuh untuk mengumpulkan tenaga ke kantor. Berikut 5 tips untuk meredakan kejanggalan di hari Senin. Yang pertama yaitu mendengarkan suara orang yang Anda cintai. Kemudian yang kedua, mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan ke kantor. Yang ketiga, menikmati sarapan favorit enak dan mewah. Yang keempat, awali waktu kerja dengan pekerjaan yang mudah. Yang terakhir, tidur lebih lama dan lelap saat hari Minggu malam. Oke, terima kasih Mbak Nada. Silakan duduk. Jadi benar ya tadi yang sudah disebutkan Mbak Nada tentang pernyataan umum dan juga tahapan-tahapannya. Ada satu lagi contoh tentang teks prosedur supaya kalian lebih paham. Oke, yang keempat ini mungkin saya akan menunjuk Mbak Yogi. Saya Bu. Iya, siap? Siap. Siap. Silakan maju ke depan. Jadi pada contoh teks keempat ini pernyataan umumnya yaitu saya pakai sendiri aja ya Bu. Iya.
pada bagian yang pertama. Dari awal itu, pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses, tapi kita tidak, tiba-tiba terpikir pertanyaan berikut dalam pikiran. Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menggugah seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Kita itu pernyataan umum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu struktur selanjutnya yaitu langkah-langkah, yaitu dari untuk mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post berikut ini. Nah, itu teman-teman bisa baca juga yang udah di-share sama Ibu Novi di bagian yang dicetak tebal. Itu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kedua, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Ketiga, yang penting makna bukan pengakuan. Dan yang keempat, meniru orang berhasil. Nah, terima kasih Mbak Eke. Ayo tepuk tangan dulu. Dari keempat contoh yang sudah kita bahas tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Nah, Ibu akan melakukan resume pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang dua hal hari ini. Apa saja yang penting? Pernyataan umum. Pernyataan umum dan tahapan. Jadi kalau dalam melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan agar tujuan yang diinginkan itu selesai. Nah, tadi sudah melakukan resume, lalu yang selanjutnya itu penugasan. Nah, anak-anak silakan buka buku paket halaman 20. Nah, di situ ada contoh teks prosedur. Nah, silakan nanti analisislah teks prosedur tersebut berdasarkan pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jadi nanti tugas anak-anak di rumah itu akan ada sangkut pautnya dengan struktur kebahasaan yang ada di teks prosedur. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.